tonton sebelah, nah, mohon maaf mati sebelah, tapi masih bisa ngopi, masih bisa nonton. Suara hati perempuan. Duduk masih nonton berita debat masih bisa nonton di TV One. Walaupun setruk, bapak yang tadi kagak setruk, tapi bendera putih berkibar, pilih mana? Jemaah, ini dua pilihan, pilih mana? Bro, pilih mana bro? Ayo, mana pak? Pilih mana pak? Ini setruk tapi masih hidup. Yang satu ini segar bugar tapi bendera putih berkibar. Pengumuman di Masjid Nurul Huda ini, berita duka. Pilih mana? Hati-hati. Makanya di situ dirahasiakan umur kita ini. Kenapa nggak dibagi tahu oleh Allah? Kenapa nggak dikasih tahu oleh Allah? Supaya kita nih kudu hati-hati terus, kan begitu. Orang kalau mau ingat mati, mohon maaf. Misalnya mau nimbang, orang ingat mati, aku ada tanggung jawab nih orang, kagak jadi nih orang. Mohon maaf, mau tanda tangan, penyelewengan, ingat mati, kagak jadi. Mau melakukan yang macam-macam, misalnya tuh maksiat, ingat mati, kagak jadi. Makanya Nabi dalam hadis nyuruh kita akhiru min dzikri hadza min ladzat, banyaki ngingat-ngingat yang menghilangkan kelezatan, yakni al-mauta. Disuruh banyak-banyak ingat mati. Kata Nabi, nanti di akhir zaman ada satu penyakit yang kena kepada umatku yang paling aku takutkan. Apa itu? Panjang hayalan dan takut kepada mati. Apakah zaman yang disampaikan Nabi itu sudah sampai sekarang ini? Ya, wallahu a'lam bishawab. Saya tidak menyatakan itu, tapi kalau melihat indikatornya, indikasinya, kayaknya sudah apa yang disampaikan Nabi itu sudah kelihatan. Sudah nampak, sudah kelihatan, sudah, ya, sudah kelihatan. Dulu di kampung, masjid dari kayu, atap daun nipah, lantai dari kayu, mau roboh, saking banyaknya jamaah yang datang, mau riut, berzikir tuh kayak bergoyang, saking banyaknya orang. Sekarang AC dipasang, hambal lebih lembut daripada di rumah, benar kan? Lampu lebih terang daripada di rumah, semua serba fresh, serba nyaman, serba enak. Pertanyaannya, apakah jamaahnya lebih banyak daripada yang dulu? Tidak. Masjid sudah baik, renovasi, ganti kubah, ketinggalan dengan kubah yang masjid sebelah sana punya kita kader luarsa, ganti. Dengan diganti kubah tambah banyak jamaahnya. Gimana Pak? Enggak. Ini sampai undang saya mah kena nih malam ini. Benar Pak? Hamba kurang lembut, ganti. Saya punya kawan banyak. Di mana-mana ketua masjid, Samarinda tuh mana-mana, Tenggarong mana-mana. Ada yang AC, begitu masuk AC luar biasa dinginnya enak. Di perumahan Batu Alam Permai, nggih, Juanda, sebelahnya ada gang rumahnya Pak Ardan, Allah yarham. Gubernur kita dulu ada gang masuk situ. Di dalam itu enak, masuk ke situ enak luar biasa. Hambal AC. Kurangnya apa banyak? Oleh sana alhamdulillah ada aja lah. Nggih. Benar apa benar? Jemaah. Benar apa benar? Sekarang yang ada dalam masjid nih, kita anggap malam ini yang hadir kita anggap. Saya bukan menyinggung. Nggih, ini faktor hidayah. Yang ada dalam masjid malam ini 40, ngajak satu jadi 80. Kira-kira bisa tidak? Satu ngajak satu nggak usah banyak, satu aja 40. Satu orang ngajak satu jadi 2, jadi 40 kali 2 80. Bisa apa tidak? Bisa apa tidak? Nggak berani. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan satu kebaikan, dia sama dengan pelaku itu kebaikan. Ayo kita ajak, ayo.
Kita ke masjid. Ayo kita ke masjid. Udah nyaman, udah mewah, udah enak. Ayo kita ke masjid. Nah inilah jemaah sekalian. Inilah akhir zaman. Apakah yang disabdakan oleh Nabi ciri-ciri akhir zaman sudah kelihatan? Orang berlomba-lomba merenovasi masjid, membangun masjid, bagus-bagusan masjid, tapi rohnya tidak ada. Apa maksudnya di dalam rohnya tidak ada? Orang berjamaahnya kurang. Hati orang tuh kayak apa sih? Wallahu a'lam bishawab. Inilah jamaah sekalian. Kita hidup di akhir zaman, ya. Nah, jadi patut bersyukur alhamdulillah pian-pian semua, jenengan semua yang sudah bisa hadir di masjid ini, alhamdulillah mudah-mudahan terkaitan makanya itu sab'atun. Nggih. Ada 7 golongan di yaumil kiamah nanti yang dia berada di dalam naungan arsy Allah, tidak ada kenaungan kecuali kenaungan Allah. Salah satunya seorang pemuda yang hatinya selalu berkaitan berta'alluq dengan masjid. Selalu kepingin ke masjid. Itu salah satu, makanya dapat posisi khusus nanti di yaumil kiamah. Nah, inilah jemaah sekalian. Nggih. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah. Berapa banyak seorang pemuda petang berjalan, pagi berjalan, aman-aman saja, sehat-sehat saja, tidak ada problem, tidak ada masalah. Riwayat lain, dhahikan, ketawa-ketawa anak muda ini. Jalan pagi, sore ketawa-ketawa, pekangkang-pekengking ketawa. Perasaannya masih jauh daripada mati. Perasaannya masih muda, perasaannya masih kuat. Waqad nasajat aqfanahu waqad nasajat aqfanahu wa huwa la yadri. Sungguh dibuatkan kain kafan, ditenunkan kain kafan, dibikinkan kain kafan, ternyata buat dia tidak sadar dan tidak tahu. Hati-hati. Kalau kita ingat di situ insya Allah. Mohon maaf, tanya di sini ada orang Jawa sini. Ada orang Jawa? Jenengan Jawa? Jawanya di mana, Bapak? Jawa Timur, Jawa Tengah. Jawa Timurnya di mana sana? Trenggalek ya. Oke. Ini Jawa Timurnya Banyuwangi. Dulu di Banyuwangi itu ada seorang wali, seorang ulama besar, seorang saleh, namanya Al-Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar. Jadi marganya ini Al-Haddar. Nggih. Beliau ini Habib Hadi bin Abdullah Al-Haddar punya anak namanya Abdul Qadir. Saya kenal dengan Abdul Qadir. Saya pernah satu rumah, pernah satu kamar dengan Abdul Qadir nih, Habib Abdul Qadir bin Hadi bin Abdullah Al-Haddar. Beliau Habib Hadi ini semasa mengaji di Hadramaut, satu letting angkatannya Habib Abdul Qadir bin Husain Segaf, abah daripada Ustaz Taufik Segaf Pasuruan, menantu daripada Al-Habib Ja'far bin Syekhan Segaf Pasuruan yang makomnya depan alun-alun Pasuruan, di depannya mihrab Masjid Jami Al-Anwar Pasuruan. Oke, ini datanya udah kuat semuanya. Jadi tinggal sampean recek aja benar apa enggak. Jadi Habib Hadi setelah pulang dari Hadramaut mengaji, sama keluarga disuruh bekerja. Kalau zaman sekarang ini loading sawit lah. Kalau zaman dulu kerjanya di kopra, belum ada sawit. Kopra itu kelapa yang dikeringkan, dibelah, dikeringkan, nanti jadi minyak juga. Dulu kan ini termasuk primadonanya dulu di Kalimantan Tengah dahulu kan, di daerah Petung, daerah Waru ini barangkali dulu sebelum ada kelapa sawit ini kan kelapa itu dulu buat minyak, dibelah, dihandil sana sampai di Sangkulirang kan begitu. Di Sumatera masih itu, di Sumatera di Tambilahan. Selamat datang di bumi sejuta hamparan kelapa dunia. Di situ slogannya Tambilahan tuh, Indragiri Ilir, yang ada makamnya Dato' Safat Syekh Abdurrahman Siddiq tuh. Jadi jamaah sekalian, hari pertama disuruh kerja, Habib, kamu bekerja di penimbangan kopra. Bekerjalah Habib. Sebelum sampai ke penimbangan, kalau sekarang loading sawit lah, yang di pinggir jalan tuh, loading. Beliau mampir di pasar Banyuwangi. Beliau beli nisan kuburan. Beli nisan kuburan berapa? Buat apa, Bib? Aku beli. Sudah dibayar. Sampai ke tempat penimbangan di mana itu punya keluarga beliau, kerabat beliau. Beliau taruh itu nisan kuburan dekat dengan penimbangan.
Jadi orang-orang kalau mau nimbang kopra, nimbang kelapa tadi bingung. Kenapa Habib ada nisan kuburan di sini? Kata si Habib Hadi, kenapa ini nisan kuburan saya taruh di sini? Sebelum saya menimbang, mata saya melihat kepada nisan kuburan, saya ingat mati sehingga saya nimbang hati-hati tidak menipu Anda. Bagaimana kira-kira Pak Haji? Hebat tidak orang tua dulu? Hebat. Wali Habib Hadi. Habib Hadi itu wali tapi mestur. Orang banyak kagak kenal. Nggih, keramatnya enggak begitu nampak, enggak begitu kelihatan. Mesturun fil ardi, masyhurun fis sama. Di dunia enggak begitu dikenal orang, tapi penduduk langit kenal dengan beliau. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kembali lagi bicara pergantian tahun. Hijriah, ini yang punya kita Hijriah. Sekarang kita bicara hijrah. Hijrah ini ada dua makna dulu yang jelas. Ada pengertian makna hijrah ini hijrah fisik kita, fisikis, anggota tubuh badan kita. Di sini, mohon maaf, di daerah kita ini cari pekerjaan sudah susah. Ada kabarnya daerah sana baru lebih menjanjikan, prospeknya lebih menjanjikan. Ada kawan keluarga dulu di sana. Oh sini bagus. Nggih, di sini baru dibuka daerahnya. Banyak kantor baru, banyak perusahaan baru. Ayo datang ke sini, jualan rame. Rame pindah. Itu namanya hijrah. Hijrah. Atau di sini nampaknya kurang aman. Enggak begitu aman lagi sudah. Enggak begitu aman, tanam ini belum panen dipotek orang. Tanam ini enggak bisa sudah, kagak aman lagi sudah. Di sana lebih aman prospeknya. Pindah. Disuruh hijrah. Itu hijrah fisik dan banyak yang melakukan itu. Bolehkah demikian? Boleh. Boleh. Tapi yang dimaksud dengan yang kedua ini hijrahnya adalah hijrah kondisi, hijrahnya hal ehwal. Maaf, dahulu enggak kenal masjid, rumah dekat masjid, enggak pernah ke masjid. Sekarang begitu dengar fadilah salat berjamaah, betapa untungnya orang yang bisa memakmurkan masjid, sering mendengar ceramah. Oh, sudah lihat dibuka di YouTube Ustaz Adi Hidayat begini keterangannya, Ustaz Abdul Samad begini, Ustaz Dasar Latif begini, Kiai Muhammad Bahid begini, Allah yarhamur Juhdi begini. Oh sudah dilihat, Burudin begini ceramahnya bagus, sudah terbuka hatinya. Aku mau berubah. Tidak, sekarang ini belum azan sudah di masjid. Hijrah orang itu. Dahulu orang kaya sekeh, luar biasa. Begitu mendengar pencerahan para ulama, harta tidak akan dibawa. Lihat orang kaya Nabi, apakah dia bawa mobil mewahnya? Tidak, jangankan mobilnya. Jangankan mobilnya. Oke, yang kecil daripada mobilnya banyak. Enggak dia bawa, apalagi mobilnya. Oke, perempuan seke, emasnya dibawa, enggak dibawa. Gelangnya dibawa, enggak dibawa. Makanya istrinya para sahabat dulu ketika mendengar informasi, mendengar hadis bagaimana menginfakkan harta di jalan Allah, fadilahnya bagaimana, gelang-gelang mereka pada dilepasi. Aku investasikan kepada Allah, aku nabung kepada Allah, karena tabungan di tangan Allah aman. Dan aku akan menikmati di sana, orang lain nggak bisa menikmati tabunganku ini. Ini orang cerdas. Nabung di dunia saja buat kesana nggak ada, bukan cerdas orang itu. Maaf, walaupun titelnya banyak, walaupun dia punya bagaimana, mohon maaf jabatannya, bukan orang cerdas. Daripada sisi pandangan ini, kira-kira sependapat tidak? Saya bukan mengatakan bodoh, ini pandangan yang ke situ. Karena pandangan yang demikian nggak bisa dibuat-buat. Ini datang daripada nurullah, cahayanya Allah. Walaupun orang kampung bisa punya pandangan demikian ini. Walaupun punya jabatan, orang pintar macam-macam, bisa tidak punya pandangan seperti ini. Karena ini hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia nggak lagi seke. Wih, yang diinfakkan akhirnya pemurah orang itu. Hijrah. Dulu kalau dia ada siap memfasilitasi kemaksiatan, ayo penyambutan tahun baru 2000 ini berganti ini 99 jadi 2000. Aku fasilitasnya, artis mana mau didatangkan, aku datangkan. Berani dengan kekayaannya. Sekarang begitu mendengar
bagaimana naasnya, bagaimana maksiat itu, siapa yang memfasilitasi, semua yang terjadi dalam itu semua kemaksiatan kembali kepada dia yang daripada itu acara. Kembali semuanya kepada dia. Sadar, bertobat, sekarang berubah. Ngambil lagi berbeda. Ayo kita adakan tabligh akbar, kita adakan istighasah, kita adakan muhasabah, kita adakan ceramah. Panggil, jangan tanggung-tanggung. Panggil, dai-dai kita terkenal, dunia kita, nasional kita. Ambil, datangkan sini. Ustadz-ustadz kita yang udah terkenal. Berani berubah, hijrah. Nah inilah yang dimaksud jangan sekalian. Barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung. Barang siapa hari ini dengan kemarin sama saja, sama saja, nggak ada perubahan, nggak ada peningkatan, itu orang rugi. Barang siapa hari ini dengan kemarin lebih buruk hari ini orang yang celaka. Kita berharap yang pertama itu. Hadirin sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, di Kabupaten Pasir di Tanah Gerobak ini sudah banyak para ulama datang dari mana-mana. Para ustadz sudah banyak. Mereka sudah tinggal di sini, alhamdulillah. Jadi kita tinggal memanfaatkan, maksudnya itu menggunakan ilmu mereka itu. Kita punya masjid, panggil ustadz, bisakah nanti buat pengajian tempat kami setengah bulan sekali, kira-kira kajian apa? Datang. Kalau zaman dulu susah. Kenapa itu sandelai itu, sandelai itu, saudara-saudara kita orang Pasir banyak menganut lain agama itu. Kenapa? Memang kurang pendakwah zaman dahulu. Pendakwahnya kurang. Saya pernah tanya waktu jadi dai dahulu dengan orang Pasir, tokoh asli sana, beliau udah meninggal. Orang Pasir itu Pak Guru aslinya enggak ada, Kristen itu enggak ada aslinya. Paling yang belum mungkin zaman dulu itu apa namanya keharingan enggak ada. Cuman karena dai-nya ini enggak ada, mereka tuh masuk ada dahuluan, bawa bibit sawit, bawa susu, bawa beras. Akhirnya makanya di situ kata orang tua tuh ada seorang masih bernama Ahmad Kristen. Allahu Akbar. Bahkan yang tua-tua dulu masih ada yang bisa baca Quran. Kenapa? Dai-nya tidak ada, ustadznya tidak ada, tuan gurunya tidak ada. Sekarang misalnya guru kita yang ada di Gerobak ini, misalnya ambil contoh Pak Abdurrahman Basuki, sudah Allah yarham, sudah berpulang warahmatullah. Ustadz misalnya Edwarni sudah berpulang ke rahmatullah. Guru kita Guru Muhammad Arni sudah berpulang ke rahmatullah. Ustadz Sakur guru kita sedang sakit. Ada dai-dai muda, ustadz-ustadz muda kita ada, alhamdulillah. Ayo kita gunakan, kita adakan majlis taklim di sini setengah bulan sekali kah, sebulan sekali kah. Jangan sampai batin kita, rohani kita ini kosong daripada asupan-asupan demikian. Bukankah tubuh kita ini ada dua bagian, ada namanya jasmani, ada namanya rohani. Kalau jasmani yang depan-depan tiang inilah silakan dinikmati. Tapi kalau rohani dengan ayat Quran, rohani dengan hadis, dengar nasihat, itu juga penting. Rohani kita kalau sampai 3 hari nggak dimasukkan asupan ilmu kah, tazkirah kah, nasihat kah, wajangan kah, hati kita ini lambat laun akan sakit, bahkan bisa mati. Orangnya belum mati, hatinya mati. Kebaikan lalu depan mata, respeknya hilang, nggak ada lagi. Itu hati mati. Cuman kadang kita paham, kadang tidak paham, kadang ngerti, kadang tidak ngerti. Karena diagnosanya tuh nggak ada di rumah sakit. Pak Haji, benar apa tidak? Tidak ada diagnosanya. Kalau sakit, oh bapak ada jantungnya deh, bapak kolesterolnya ada, cepat kita berobat. Tapi urusan ini diagnosanya dari mana? Benar apa benar? Ya Allah, habis ini diadakan pengajian. Jadi insya Allah tidak apa-apa, mau 2 orang 3 orang yang datang ke bapak adakan aja. Yang ada dekat-dekat kita sini lah, banyak aja. Banyak kawan-kawan sini mau digilir, mau ambil pesantren ini. Berbagai disiplin keahlian mereka. Ambil gitu. Tinggal datang, kurang zaman dulu naik gunung, turun gunung, naik nyeberang laut, cuma ngambil 1 ayat. Cuma ngambil 1 hadis. Naik gunung, turun gunung, keluar hutan, masuk hutan, cari 1 hadis. Bayangkan. Sekarang ini ada dekat aja. Pertanyaannya, kitanya. Ini motivasi saja sifatnya, tergib saja.
mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya bagi kita. Insya Allah kalau ada majlis, ada tazkirah, ada majlis ilmu, kita datang, niat kita ngaji, niat kita nuntut ilmu selalu ada di hati kita, mati dalam niat itu, maka kita mati syahid. Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa keluar rumah niat nuntut ilmu, maka dia berada di dalam fisabilillah, mati dalam niat itu, mati syahid. Untung alhamdulillah orang yang punya niat demikian. Mudah-mudahan majlis kita malam hari ini, pertemuan kita malam hari ini membawa kebaikan, membawa keberkahan. Terima kasih kepada segenap panitia masjid ini, orang tua yang ada di sini yang sudah berikan waktu dan keberkahan kepada diri kami pribadi untuk berbagi sedikitlah nasihat tazkirah malam hari ini. Kalau sekiranya ada apa-apa salah dan khilafnya mohon dimaafkan semuanya, minta redha minta halal. Mudah-mudahan ada manfaatnya barakahnya bagi kita. Pada intinya adalah wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ingati, saling ingat pengingatan itu bermanfaat bagi sesama orang-orang yang beriman. Demikian yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Guru Haji yang telah memberikan pencerahan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan beliau panjang umur, selamat sehat, dan kita dapatkan pengetahuan untuk diamalkan pada hari ini. Dan untuk menutup acara kegiatan ini, sekali-kali